Saudara yang diberkati Kristus, di pagi hari ini kita kembali mau mendengarkan renungan pagi, tetapi sebelumnya kita berdoa. Kasih setiamu Tuhan, yang memimpin kehidupan kami, yang menjaga kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau menguasai hati, pikiran, jiwa kami. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami benar-benar memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari Jumat di tanggal 16 Februari 2024, yaitu yang tertulis dalam Kitab Mazmur pasal 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, doa ini, renungan ini adalah doa Daud kepada Tuhan, agar Tuhan mentahirkan hatinya dari segala dosa masa mudanya. Sebab kuasa mentahirkan hati hanya berada pada tangan Allah saja. Permohonan Daud ini dilatar belakangi keinginan Daud untuk hidup suci di hadapan Allah. Daud merasakan bahwa kuasa dosa masa lalunya selalu menghantui dirinya. Karena itu dia memohon kepada Allah supaya Allah yang mentahirkan dia dari kuasa dosa masa lalu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kita melihat setelah permohonan pengampunan dosa, pemazmur juga memohon hati yang murni dan roh yang teguh. Kalau kita baca di dalam ayat 12 dan ayat 14. Permohonan akan hati yang murni dan roh yang teguh ini sekaligus memberi penegasan bahwa hanya Tuhan sajalah yang dapat mengubah hati manusia dan menciptakan suatu hati yang tahir. Pemazmur menyadari bahwa selama dosa-dosa manusia belum diampuni dan selama hatinya belum ditahirkan oleh Tuhan, maka manusia itu akan kehilangan kegirangan. Itu yang dikatakan tadi di dalam ayat 14. Akan kehilangan sukacita, kehilangan rasa damai, dan bahkan akan kehilangan keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, pemazmur memohon kepada Tuhan memberikan pertolongan dengan kuasa rohnya yang kudus untuk membaharui kehidupannya, mentahirkan dirinya yang telah penuh dengan dosa tadi, dan memampukannya meninggalkan perbuatan jahatnya itu. Hal ini juga membuktikan bahwa manusia itu bertobat dan mengalami pembaharuan hanya karena kuasa roh Tuhan saja. Dengan demikian manusia sangat membutuhkan roh Tuhan dalam menjalani kehidupannya. Saudara yang dikasihi Kristus, lalu apa yang harus kita lakukan? Yaitu memohon dengan sangat belas kasihan Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita dan sekaligus memohon roh Tuhan mengubah dan membaharui kehidupan kita. Pengampunan dosa dan pembaharuan hidup, inilah yang mendorong kita untuk mengajak orang lain untuk mengenal Tuhan. Sebab kalau kita sendiri belum mengenal jalan Tuhan, bagaimana mungkin kita untuk mengajak orang lain mengenal Tuhan? Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, karena semua orang pernah melakukan dosa, tetapi ketika kita bermohon kepada Tuhan, Tuhan yang mengampuni, mentahirkan kita dari segala dosa kita, maka kita akan melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah memohon kepada Tuhan untuk melakukan kehidupan yang benar,
maka kita harus benar-benar melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti Daud tadi, dia menyadari dalam kehidupannya, dia melakukan dosa, bahkan dosa perzinahan. Tetapi dia tidak bisa hidup tenang. Dia tidak ada bersuka cita dalam hidupnya. Itu sebabnya dia bermohon kepada Tuhan dengan mengatakan, janganlah buang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Itulah permohonan, dan itulah doa Daud kepada Allah, karena dia menyadari kesalahannya, dosanya di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, maka kita juga jangan melakukan dosa lagi, tetapi biarlah kita tetap setia melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya ketika kami melakukan dosa, kami datang kepadamu untuk meminta kekuatan kepada Tuhan, supaya kami dikuatkan untuk tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan dosa, dan biarlah kami juga, Tuhan mengampuni kami dari segala kejahatan kami, supaya hidup kami bersuka cita dan kegembiraan itu menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus tetap berdiam di dalam diri kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Selamat pagi.